Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah yang dirindukan, seluruh santri yang berbahagia, serta tidak lupa kakak Rubiah yang sudah siap. Alhamdulillah, sore ini kita akan kembali baca Al-Quran dan merenungkan maknanya dengan harapan bertambah iman, bertambah ketakwaan, dan jadi lebih khusyuk ketika kita baca, terutama di waktu sholat. Dan sore ini kita akan bahas surah berikutnya, surah ke-81, yaitu At-Takwir. Apa? At-Takwir. Maknanya yang dilipat atau yang digulung. Nanti kita akan jelaskan. Ini masih surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah di kota Makkah, ya. Ini masih bercerita nanti tentang hari kebangkitan, tentang kematian, tentang kehancuran, tentang hari kiamat. Ini diantara ciri-ciri surat Makkiyah. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jika kamu ingin melihat atau seperti melihat seperti apa kiamat yang sebenarnya, jika engkau ingin tahu macam mana dahsyatnya, ngerinya hari kiamat itu, maka baca 3 surat. Baca, niscaya akan tahu dahsyatnya kiamat, ngerinya kiamat. 1, At-Takwir ini yang akan kita bahas. Nomor 2 adalah Al-Insyiqaq, ya. Dan yang ketiga adalah Al-Infitor. At-Takwir, Al-Insyiqaq, Al-Infitor, ini 3 surat yang kata Nabi, jika kamu baca, kamu akan tahu bagaimana heroiknya, ngerinya, dahsyatnya hari kiamat. Nah, yang sekarang kita akan baca, kita akan pelajari, yaitu surah At-Takwir yang digulung, ya, yang dilipat, ya. Takwir, kalau kita ada sorban, nah, orang Arab itu kan suka pakai sorban yang dilipat-lipat di kepala itu, ya, itu namanya takwir. Gulung-gulung sorban di atas kepala itu, nah, itu namanya takwir, yang digulung, yang dilipat. Baik, jamaah yang berbahagia, sekali lagi ini termasuk di antara dakwah Nabi yang ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi
diingatkan lagi bahwa semua orang kafir Quraisy itu percaya kepada Allah. Mereka bukan orang komunis, bukan orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Tidak, jangan salah. Bahkan nama mereka Abdullah. Kalau mereka bersumpah juga kadang-kadang dengan nama Tuhan. Tetapi mereka hanya tidak mau percaya satu kepada hari akhir. Mereka tidak mau beriman kepada setelah mati ada kehidupan. Mereka tidak suka, mereka menolak, mereka tidak mau akan ada hari kebangkitan, manusia hidup lagi, disidang, dihisab, diadili, dan kemudian ada balasan. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Nah, mereka tidak mau. Ini yang mereka tidak beriman, yang mereka melawan. Satu. Yang kedua, mereka tidak mau percaya bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu utusan Allah. Hanya itu. Karena mereka tahu bahwa anak yang bernama Muhammad itu adalah lahir di situ. Bapaknya ini, ibunya itu kakeknya. Masa kemudian dewasa jadi nabi? Apalagi kemudian suatu hari Rasulullah Nabi Muhammad jalan ke pasar dan masuk sana, masuk sini. Nah, mereka tidak mau. Masa ada nabi pergi pasar? Ya, harusnya nabi itu tak pergi pasar, makan bersama orang-orang. Harusnya utusan Allah itu yang tidak macam ini, malaikat misalnya, yang super, wah ya, yang tidak makan, tidak minum, bisa terbang, bisa hilang, tinggi. Nah, ini Muhammad, kita tahu kapan dia lahir, bila dia bermain-main. Nah, sekarang dia dewasa, baru saja nikah, ya, dengan Khadijah, punya anak, tiba-tiba bilang jadi nabi. Ah, itu yang mereka tidak mau. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah berdakwah, bercerita tentang hari kiamat. Ah, mereka tidak mau. Baik, kita akan baca dari ayat pertama. Fokus dengan Al-Quran, fokus dengan terjemah, fokus dengan maknanya. Sambil baca, pahala. Ya, sama-sama baca, dilihat, pahala. Ini bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran memang. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Ingatlah apabila matahari telah digulung. Di tafsir ini bermakna ingatlah apabila matahari telah digulung. Ini tafsir yang saya pakai adalah tafsir Al-Azhar. Karena satu, memang saya ngefan banget kepada Buya Hamka. Ini orang hebat ini. Seandainya Allah takdirkan di akhirat masuk surga,
Di antara orang yang nanti ayah mau cari adalah Buya Hamka ini. Disiksa, dizalimi, dihukum, masuk penjara. Padahal orang baik, orang lurus, orang benar, orang alim. Nah, tafsir Al-Azhar 30 juz beliau selesaikan di dalam bilik tahanan, di dalam bilik penjara. Nah, sekarang ini kita bahas. Idza syamsu kuwirat, ingatlah apabila matahari telah dilipat atau digulung. Matahari yang di atas kepala kita ini, yang besarnya katanya itu 109 kali dari bumi. Nggak tahu siapa yang ngukur sampai bilang matahari itu 109 bumi jadi satu, besarnya, lebarnya, luasnya itu satu matahari. Padahal di atas itu ada 200 juta planet sebesar matahari. Besar. Langit itu besar. Ini planet paling dekat dengan bumi, matahari. Dan jaraknya dari bumi katanya, ya saya tidak tahu, sebab tak pernah ukur sendiri. Katanya jaraknya dengan bumi, matahari itu 150 juta kilometer. Jauh. Jawaban Mekah berapa? 13.000 kilometer. Jawaban Mekah. Itu kemarin yang ayah umrah jumpa dengan orang dari Jakarta naik sikal, sepeda kayu, bukan sepeda mesin, bukan sepeda motor, dia kayu dari Jakarta ke Mekah. Berapa lama? 6 bulan. Ya tua. Ayah jumpa dia di Mekah, ngobrol berdua, diskusi. Ayah hanya istighfar. Kenapa? Ya Allah, ini orang sudah tua, sakit stroke. Dia mengayuh sepeda dari Jakarta menuju Mekah 6 bulan. Sakit di jalan, lapar di jalan. Ya, subhanallah. Tapi dia semangat. Ini orang miskin karena cintanya kepada Makkah, karena inginnya dia berangkat umrah dan haji. Ini belum pulang, orangnya belum balik ini. Dia masih duduk Mekah. Bila balik? Kapan pulang? Nanti selepas haji. Dia tunggu haji. Saya tanya, Bapak tinggal di mana? Ya itu ikut-ikut orang. Tidur di mana? Ikut-ikut orang. Makan di mana? Ikut-ikut orang. Masya Allah. Sampai bila Bapak duduk sini? Nanti selepas haji baru balik. Naik sepeda lagi, naik sepeda. Oh subhanallah. Berapa lama? 6 bulan. Jauh. 13.000 kilo. Itu naik pesawat terbang itu. Itu kan ada monitor. Ya, di jok itu, di seat pesawat ada monitor itu. Jarak tempuh 13.000 kilometer. Kalau ke Jakarta, Jombang Jakarta itu berapa? Masih berapa? 700 kilo. Jombang Jakarta. Jombang pergi rumah Sehan, pergi rumah Hafiz. Itu 600-700 kilo. Matahari dengan bumi itu 150 juta kilo. Jauh.
Tapi sinar matahari masih panas di sini. Panas tidak? Panas. Itu banyak orang pingsan hari Senin, pergi lapangan, alun-alun, ikut upacara bendera, yang tak boleh tahan itu panas, jatuh pingsan. Padahal 150 juta kilo panas. Nanti hari kiamat di padang mahsyar bukan 150 juta. Berapa? Seberapa? Dekat. Astagfirullah. Astagfirullah. Telanjang lagi. Tidak pakai kasut, tidak bersendal, tidak berhitam. Ya. Panas itu. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan gulung itu matahari. Maksudnya, maknanya ada sebagian tafsir yang mengatakan diredupkan cahayanya. Ya, ini cahaya yang kuat dan tidak habis-habis. Oh subhanallah. Yang pernah pergi kemah pramuka, ya, atau pernah tengok api unggun. Untuk buat api yang kuat, panas, itu kita butuh kayu dalam beratus-ratus kubik. Banyak kayu, banyak pohon ditumbangkan, banyak pokok dipotong, banyak, supaya dapat buat api yang besar. Ya, oke. Selepas kayu dirapikan, ditata tinggi, ya, kasih bensin, kasih minyak supaya nyala. Fish. Kemudian api pun menyala, sekitarnya panas, tapi lama apinya padam. Iya, matahari sejak mulai diciptakan sampai sekarang tidak pernah habis energinya. Subhanallah. Itu yang masak di dapur gas LPG, sering beli. Tak sampai 1 bulan ganti beli. Ini LPG matahari, dan sejak mula Allah ciptakan sampai sekarang, sampai kiamat, tidak ada habis-habisnya. Masya Allah, panas matahari itu, panas. 150 juta masih panas. Dan nanti pada hari kiamat, matahari mau dimasukkan neraka oleh Allah. Ya, matahari, bulan itu mau diambil, masukkan neraka. Besarnya neraka. Matahari sudah besar, neraka jauh lebih besar lagi. Kenapa matahari dimasukkan neraka? Apa salah matahari? Ini cara Allah untuk menghinakan manusia yang di dunia menyembah matahari. Neraka sudah panas, ditambah dengan matahari. Ini loh yang kamu sembah, ternyata ikut juga bersamamu, ikut juga menyiksamu. Itu maknanya. Ya, ternyata yang disembah di dunia, di akhirat jumpa bukan malah menolong, bukan malah memberi syafaat, bukan malah membela, malah menyiksa. Macam matahari. Ya, baik. Idza syamsu kuwirat. Ingatlah apabila matahari telah digulung, dilipat oleh yang maha
melipat, yang maha menciptakan. Dahsyat. Berikutnya, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang telah gugur, apabila bintang berjatuhan, itu bintang di atas yang kalau malam menyinari langit dan tidak terhitung jumlahnya. Satu batu meteor jatuh sudah bikin rusak sebagian bumi. Meteor, batu kecil. Bagaimana kalau bintang-bintang itu jatuh, saling berjatuhan? Jangankan bintang jatuh, hujan deras itu kita takut. Hujan ketika sudah parah, kuat, dahsyat, kemudian ada butiran-butiran es. Pernah tidak? Pernah di Jombang hujan campur batu, es batu. Kita takut. Bumbung rumah, atap rumah, apalagi yang dari kanopi, itu terdengar bunyi itu, takut kita. Hujan lebat, hujan deras, hujan kuat, takut. Ya kan? Pohon tumbang, pokok tumbang, ya, air meluap gara-gara hujan. Ini yang jatuh bukan air, tapi bintang-bintang. Kiamat. Masya Allah, matahari digulung, matahari dilipat, semua isi langit berguguran. Masya Allah. Ayat ketiga, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung telah dihapuskan, gunung-gunung telah dilenyapkan. Gunung-gunung ini bukan satu gunung, semua gunung di muka bumi yang nancap, yang selama ini menjadi pasak-pasak bumi, tiba-tiba dicabut, ya, dan kemudian dilenyapkan, macam kapas debu yang berterbangan. Gunung-gunung jadi tidak ada artinya, macam kerupuk, macam kapas, ya, macam anai-anai, macam debu berterbangan dan bertabrakan satu dengannya, ya. Wa idza al-'isyaru mutilat, dan apabila onta-onta bunting telah dibiarkan, apabila onta-onta telah ditinggalkan, onta-onta bunting. Berapa bulan onta hamil? Ada yang tahu? Kalau ibu, kalau wanita mengandung selama 9 bulan, onta 12 bulan. Orang Arab yang punya onta, orang Makkah, orang Madinah. Saya pernah beberapa kali pergi peternakan onta, namanya di Hudaybiyah, tempat dulu Nabi pernah mengambil baiat, ya, Hudaybiyah. Di sana ada peternakan onta, ya, tengok-tengok onta aja sambil beli susu onta. Oh, sedap, ya, satu botol 600 mili itu harganya 15 rial sampai 20 rial. 600 mili mahal? Tidak. Yang lebih mahal itu
kencing onta. Ya, air kencing onta lebih mahal dibanding susunya. Katanya air kencing onta itu untuk obat, ya, obat macam-macam penyakit. Nah ya, saya beli juga. Hah? Beli apa? Air kencing onta. Katanya untuk obat, beli. Berapa harganya? 25 rial, 600 mili. Mahal. Beli, bawa pulang, masuk hotel, taruh freezer. Malam mau tidur, nah ini obat ini, bismillah, sembuh, sehat. Mau diminum, kencing, tak jadi. Besok. Coba besok diulang. Besok malam, ya, nak tidur, akan tidur, ambil lagi kecil. Bismillah, sehat. Mau minum, tak jadi, cancel lagi. Kenapa? Kencing. Sampai hari terakhir, dan mau pulang terbang Surabaya, ya. Nah, sia-sia kalau begitu, kalau tak diminum, ini obat ini. Mau minum, tidak jadi lagi. Akhirnya air kencing saya tinggal di kamar hotel. Ya, tapi yang pasti air kencing onta lebih mahal dibanding susu onta. Baik, onta itu hamil dalam 12 bulan. Nah, orang Mekah, orang Madinah yang punya onta, yang punya peternakan onta, kalau sudah onta ini hamil masuk bulan ke-10, senang, gembira, ya. Apalagi ini onta yang lagi bunting, yang sedang hamil, ini onta terbaik, onta merah, ya, yang harganya itu ratusan juta, bisa miliar itu. Onta itu mahal, anak-anak. Nabi Rasulullah punya kendaraan yang paling mahal waktu itu. Onta tak banyak orang punya, kecuali dia orang kaya. Nabi itu kaya, hingga tunggangan Nabi, kendaraan Nabi, onta terbaik yang dikasih nama Al-Qaswa. Siapa? Al-Qaswa. Ini kendaraan Nabi, ini onta. Ini onta cerdas, onta pandai, sampai dia dapat tunjukkan di mana Nabi harus buat rumah. Ini kan sahabat ramai nih, sahabat berkumpul, kemudian masing-masing macam begaduh, bertengkar, berebut. Maksud mereka, Nabi duduk sini, buat rumah di sini, dekat rumah saya. Oh, jangan Nabi dekat rumah saya, yang sana. Jangan Nabi dekat rumah saya, berebut. Maka Nabi suruh Al-Qaswa, ontanya, untuk menunjukkan, nah begini saja, daripada berebut, nanti biar ini Al-Qaswa, dia boleh jalan, dia boleh milih. Nah, supaya adil, biarkan Al-Qaswa yang pilih di mana aku nak tinggal, nak buat rumah. Nah, Al-Qaswa jalan, belok sana, belok sini, toleh sana, pusing kiri, pusing kanan, tengok sana, tengok sini. Ya, lama dia pusing-pusing, mutar-mutar. Di situ sahabat dak dikduk. Semoga dia di situ. Ya, cancel, ya pindah dia. Sampai akhirnya Al-Qaswa duduk di satu tempat. Brek. Kata Nabi, nah di situ aku nak buat rumah. Yang sekarang satu tempat, satu lokasi dengan Masjid Nabawi. Itu Al-Qaswa, cerdas. Baik. Maka peternak onta di Makkah, di Madinah, kalau sudah onta ini bunting, hamil, dan masuk dalam usia 10 bulan, senang, gembira. 2 bulan lagi
2 bulan lagi hartaku bertambah. Ini onta bunting dan onta terbaik. Ya kan ditungguin. Tengok sekejap, tengok lagi, sebentar lihat lagi, pagi, siang, malam pun dilihat. Ya, sampai dia melahirkan. Tapi wa idzal 'isyaru 'uttilat, ketika datang hari kiamat, maka onta-onta bunting itu ditinggalkan, dibiarkan, tak dihiraukan. Ya, ini supaya kalian tahu kenapa kok ayat ini mengatakan wa idzal 'isyaru 'uttilat, apabila onta-onta itu dibiarkan. Nah, itu maknanya. Orang yang hari ini senang karena ontanya bunting, nanti hari kiamat ditinggalkan, dibiarkan, tak peduli. Ini onta terbaik, onta merah yang harganya ratusan juta, miliaran, ya ditinggal lari sudah, nggak peduli. Saking takutnya menghadapi hari kiamat. Baik. Ayat kelima. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas telah dikumpulkan. Nanti mendekati hari kiamat yang sesungguhnya banyak kejadian aneh-aneh nanti. Ada binatang-binatang aneh-aneh, ya, sampai nanti ada binatang yang bisa berbicara kepada manusia. Nanti ada banyak kejadian aneh-aneh, nanti banyak. Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa turun dari langit, ada Dajjal, itu kan aneh-aneh. Sekarang aja banyak yang aneh-aneh. Tanda kiamat sudah dekat. Semakin dekat semakin aneh. Binatang-binatang dikumpulkan, binatang-binatang buas. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan telah menguap, semua lautan, semua sungai, semua danau juga laut, semua air menguap. Kenapa menguap? Air pun dibakar. Bagaimana bakar air? Ya, Allah bisa. Yang pasti air laut waktu itu menguap dan lautan kering. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila setiap jiwa dipasangkan. Ini maknanya apabila ruh sudah bertemu dengan badan, jumpa lagi. Ini ruh hari ini, ruh kita bersama. Kita duduk di masjid ini bersama dengan ruh. Selepas itu Allah nak pisahkan ruh ini. Ya, ruh kembali kepada Allah, kemudian badan ini dikubur. Jadi tanah, asalnya tanah kembali menjadi tanah. Ruh kembali kepada Allah penciptanya. Tapi nanti selepas itu hari kiamat Allah pertemukan lagi ruh dengan jasadnya, ruh dengan badan ini. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup telah ditanya, telah diperiksa. Nanti bayi-bayi perempuan yang dulu pernah dibunuh, Allah akan tanya, kok yang ditanya bayi-bayi itu?
Kenapa yang ditanya bukan yang membunuh? Coba difikirkan. Kenapa Allah tak tanya kepada yang mengubur, kepada yang bunuh, tapi kenapa Allah tanya kepada bayi-bayi itu? Supaya bayi ini dapat menerangkan dengan jelas, jujur, tidak berdusta, tidak berbohong. Yang mendengarkan takut, yang mengubur takut, yang membunuh takut. Ini kan kebiasaan orang kafir Quraisy dulu sebelum Islam datang. Kalau punya anak perempuan kan mereka malu dulu sebelum Islam datang tuh orang-orang kafir Quraisy tuh malu. Makanya kalau istrinya hamil, para suaminya itu khawatir, jangan-jangan perempuan. Kalau perempuan malu, diejek sana, dihina sana. Karena bagi orang Arab, anak laki-laki itu garis nasab, garis keturunan. Makanya bangga, ya. Meskipun Allah takdirkan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW ternyata sampai meninggal beliau tidak punya anak laki-laki, tidak punya. Anak beliau semua perempuan. Ada laki-laki, Qasim, Ibrahim, tapi meninggal semasa kecil, ya. Baik, kembali. Dulu anak perempuan dibunuh. Ada yang dibunuh ketika lahir. Cek, cewek, cowok, cewek. Yang dibunuh, dikubur hidup. Na'udzubillah, kejam. Ada satu kisah, ya, Sayyidina Umar pun sebelum masuk Islam sempat mengubur anak perempuannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini tradisi memang, kebiasaan karena malu punya anak perempuan. Ya. Nah, sekarang anak-anak hari ini bayi perempuan bukan dikubur tapi digugurkan. Ya, aborsi hari ini itu sudah menjadi tren di kalangan pelajar yang hamil di luar nikah. Na'udzubillah, gampang sekali sekarang gugurkan bayi, pakai obat, pakai pil, pergi dokter. Ada rumah sakit, bukan rumah sakit, ada rumah khusus untuk menggugurkan bayi yang diam-diam praktek karena bayar mahal. Daripada malu orang kampung tahu, ya, digugurkan. Na'udzubillah. Ditanya mereka nanti, kenapa digugurkan, kenapa dibunuh? Harusnya dibiarkan hidup, ya, kasih makan, kasih pakaian. Dia anak yang baik, dia anak yang suci, dia anak yang bersih. Bapaknya yang berbuat dosa sama ibunya, bayi ini bersih, jangan dibunuh. Nah, sebab itu wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup telah diperiksa, bi ayyi dzambin qutilat, lantaran dosa apa makanya dia dibunuh. Ditanya besok, ya, setiap bayi yang dibunuh, dikubur, aborsi, digugurkan, ditanya oleh Allah, apa sebab? Orang tuamu, keluargamu, manusia membunuhmu. Dibela oleh Allah. Masya Allah. Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila catatan amal telah dibentangkan, buku catatan amal kita Allah bentangkan, Allah buka semuanya sejak kita balik, karena catatan itu berlaku sejak kita
balik sampai kita mati. Ya, kalau ada orang gila, maka buku catatannya berlaku sejak dia balik sampai dia sebelum gila. Selepas gila tak aman. Ayat 11. Wa idzas sama'u kushitat, dan apabila langit telah dicabut. Langit dicabut. Langit pun dibuka. Langit pun dilenyapkan. Langit pun dihilangkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka telah dinyalakan. Neraka sudah panas, makanya namanya an-nar. Nar itu artinya, maknanya neraka. Sudah panas masih dinyalakan, lagi panas, lebih panas. Narun hamiyah, neraka yang dinyalakan. Tidak dinyalakan pun sudah panas, sudah berat, apalagi ini dinyalakan. Bagaimana akhirnya? Dan kemudian setelah neraka dinyalakan, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga telah dihampirkan, surga telah didekatkan, alimat nafsum ma ahdarat, akan tahulah tiap-tiap diri apa amal yang telah disediakan. Coba anak-anak diperhatikan surah At-Takwir ini, berapa banyak Allah bersumpah? Coba dihitung. Coba dihitung. Ya, Allah bersumpah dalam surah At-Takwir ini, ternyata kalau kita hitung 13 kali sumpah atau 12 kali sumpah. Ini kan sumpah Allah. Ya, demi matahari yang digulung, bintang-bintang yang berjatuhan, demi gunung-gunung yang dilenyapkan, onta-onta yang bunting, bersumpah lagi dengan binatang-binatang buas yang dikumpulkan, sumpah demi. Ternyata kesimpulannya adalah Allah ingin menghabarkan kepada manusia tentang dahsyatnya hari kiamat. Dahsyat. Kalau tidak, kenapa bersumpah sampai 12 kali dalam satu surah At-Takwir ini? Jangan macam-macam, supaya manusia tidak main-main, tidak menganggap ini ringan, ini kecil. Tidak, hari kiamat itu dahsyat, besar, hingga Allah bersumpah 12 kali. Baik, kita nak pindah dalam paragraf atau kabar kedua, surah At-Takwir ayat berikutnya, ayat 15. Selepas Allah berkata, alimat nafsum ma ahdarat, hari itu manusia akan teringat, akan tahu semua yang sudah pernah diusahakan di dunia. Kita pun akan teringat, ya, yang pernah dendam, yang pernah benci, yang pernah menghina, yang pernah sombong, yang pernah berbuat maksiat, yang pernah sakiti orang, yang pernah buat fitnah, yang pernah berbuat apa saja. Hari itu semua akan ingat kembali. Maka ayat 15, fala uqsimu bil khunnas, maka bersumpah aku demi bintang-bintang yang timbul tenggelam, al jawaril kunnas, yang segera beredar, yang terlindung, wal laili idza as'as, dan malam tatkala dia telah pergi menghilang, was subhi idza tanaffas, dan subuh waktu pagi tatkala dia telah bernafas.
Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia adalah perkataan dari seorang utusan yang mulia. Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah, disampaikan oleh seorang utusan Jibril, ya, yang mulia. Satu, ya, satu. Saya ulang yang tadi belum simak, belum fokus. Saya ulang. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia, Al-Quran, adalah perkataan dari seorang utusan yang mulia. Wahyu dari seorang utusan yang mulia. Dia malaikat, komandannya malaikat, ketua malaikat, jenderal malaikat. Dan dia punya kedudukan yang mulia. Zi quwwatin inda dzil 'arsy makin, yang mempunyai kekuatan di sisi yang maha tinggi, yang kokoh. Jibril itu punya kekuatan di sisi Tuhan Allah yang maha tinggi. Dua, Al-Quran itu disampaikan oleh seorang utusan yang mulia. Satu, jelas. Dua, Jibril itu punya kekuatan. Ya, makanya kemarin sudah dijelaskan satu-satunya malaikat yang sayapnya paling banyak. Berapa? 600 sayap. Nggak tahu apa di kanan 300, di kiri 300, nggak tahu. Pokoknya punya 600 sayap. Satu sayap dibuka, tutup cakrawala. Peteng gelap, ya, kena sayapnya Jibril. Satu. Oh, kuat dia. Makanya langit bumi, ya, sekedipan mata, sampai. Kata anak sekarang, sampai. Dan dia punya kekuatan. Dua. Yang ketiga, Jibril itu muta'in sama amin, dipatuhi di sana, seraya dipercaya. Sudah mulia, ini utusan mulia. Dua, dia kuat. Yang ketiga, dia ini komandan. Dia ini presidennya malaikat yang anak buahnya banyak. Kemudian dipatuhi. Jangan main-main dengan Al-Quran, ya. Ini tentang apa ini ya? Ini tentang orang-orang kafir Quraisy yang menghina Quran. Benar tidak ini? Ini wahyu dari Allah, dari langit. Jangan-jangan Muhammad yang bilang, yang ngarang-ngarang. Kan begitu. Maka Allah bela Al-Quran. Maka Allah beri tahu mereka orang kafir, Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad. Ini wahyu yang disampaikan oleh utusan yang mulia. Kemudian dia kuat, kemudian dia dipatuhi. Jelas? Jelas. Quran yang bilang. Makanya ayat 22, wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah kawanmu Muhammad itu seorang yang gila. Bukan orang gila itu. Kamu bilang orang gila setelah menyampaikan dakwah, menjelaskan tentang hari akhir, cerita tentang kiamat, orang yang sudah mati dikubur nanti hidup kembali. Kamu bilang gila. Dulu ketika dia belum dakwah menyampaikan Islam, kamu beri dia gelar Al-Amin. Maknanya yang dipercaya. Iya kan? Satu Mekah orang tahu Muhammad itu dari kecil baik. Kalau berkata jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbuat dosa, berkelahi, pukul orang. Kalau Nabi Musa kita pernah kemarin bahas,
yang nonjok orang sampai mati. Ya, Musa itu. Rasulullah nggak pernah sebelum jadi nabi. Orang senang karena jujur, maka dia dapat gelar Al-Amin. Maknanya yang dipercaya. Artinya ini orang yang dahsyat. Nah, kemudian diangkat dia jadi nabi, diangkat dia jadi rasul. Kemudian orang bilang, kafir Quraisy bilang, kamu gila. Gila kamu ya? Tidak. Allah bilang Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad bukan seorang yang gila, bukan. Kawanmu itu orang yang baik, orang yang sehat, orang yang lurus, orang yang benar. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sesungguhnya dia telah melihat Jibril di ufuk yang nyata. Sudah kita bahas kemarin, Rasul pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah dia atas hal-hal yang gaib dapat dituduh. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan bukanlah dia itu perkataan syaitan yang terkutuk. Apalagi perkataan setan, bukan disampaikan oleh orang yang gila, ya. Kemudian ini juga bukan sembarangan, tidaklah ini di atas hal-hal yang gaib nyata, apalagi dari makhluk bernama setan yang terkutuk, tidak. Fa'aina tazhabun, maka hendak kemana kamu pergi? Wes, sudah, sekarang mau apa kamu? Ya, orang kafir Quraisy, mau apa? Hah? Mau percaya? Silakan. Tak percaya? Silakan. Beriman? Boleh. Kafir? Silakan. Nah, sudah kita bahas kemarin. Fa'aina tazhabun, nak pergi kemana? Hendak pergi kemana? Mau buat keputusan apa? Masuk Islam? Boleh. Kafir? Silahkan. Ya. Ini hari ini ada kabar, dan ini kayaknya benar. Insya Allah yakin benar. Kapolda Papua itu Nasrani. Nah, sekarang masuk Islam. Nah, Masya Allah, Papua, ya, Puncak Jaya, Irian Jaya itu mayoritas Nasrani. Maka Kapoldanya dari tahun ke tahun Nasrani. Nah, termasuk sekarang ini, ya, Irjen lupa siapa ya, kemarin dapat kabar masuk Islam. Pak Ari itu, Pak Ari Waka Jombang, masih di Papua sekarang. Jadi direktur Dirlantas. Insya Allah nanti hari Ahad kirim buka puasa. Ya, minta doa semoga segera pindah Jawa Timur. Levelnya sudah Kapolres. Nah, ya, Kapolda Papua masuk Islam. Nah, silahkan. Siapapun yang mau masuk Islam masuk. Yang mau kafir saja. Makanya saya kalau lihat berita artis ini masuk Islam biasa, ini ada orang Muslim murtad, silahkan. Apa ruginya Allah? Apa ruginya kita? Enggak rugi. Dia kayak Islam, kayak ibadah. Mau puasa, silahkan. Mau rokokan siang-siang, mau mlebu warung soto, delik-delik. Loh, ngapain delik-delik? Ngapain sembunyi? Makan-makan di bulan Ramadan. Sudah makan saja. Emang rugi Allah? Rugi Nabi Muhammad? Rugi kita? Enggak. Enak. Tak ada paksaan. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas. Yang pasti sudah jelas. Yang baik, yang beramal soleh, yang taat, yang beribadah, selamat. Yang berbuat maksiat, yang berbuat jahat, berbuat zolim,
ingkar, kafir, kufur, nanti ada balasannya. Selesai. Ngapain dipaksa-paksa? Fa aina tazhabuna, pergi kemana kamu? Kata Quran. Silakan pilih sendiri. Masya Allah, indah Quran ini. In huwa illa zikrul lil alamin. Dia itu tidak lain melainkan satu peringatan untuk seluruh alam. Al-Quran ini peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk orang Nasrani, untuk orang Yahudi, untuk orang Majusi, untuk siapa? Untuk semua manusia di seluruh dunia. Makanya baca Quran, belajar maknanya. Jadi tahu, Insya Allah, iya ya, betul ini, benar. Liman sya'a minkum ayyastaqim, yaitu untuk siapa-siapa di antara kamu yang ingin berlaku lurus. Al-Quran ini peringatan. Buat siapa? Buat siapapun yang ingin berubah lebih baik. Buat siapapun yang ingin hijrah minaz zulumati ilan nur. Untuk siapa Al-Quran? Untuk siapa saja yang ingin selamat, ingin bahagia, ingin surganya Allah. Ini Quran. Peringatan, jalannya Quran. Akhirat itu gelap, akhirat itu gaib. Kita tidak pernah pergi akhirat. Dan yang sudah berangkat ke akhirat tidak pernah pulang cerita. Andai kata ada orang mati terus izin pulang, cerita mau enak. Makanya mamulo makanya sholat, makanya taubat, makanya tidak ada. Dari mana kita tahu alam barzakh dengan seluruh kehidupannya, dengan seluruh azab dan nikmatnya? Dari mana kita tahu macam mana akhirat dengan seluruh balasannya, surganya, siksaannya, nerakanya? Dari Al-Quran. Ini informasi dari Allah, dijamin benar. Liman sya'a minkum ayyastaqim, yaitu untuk siapapun yang ingin lurus hidupnya. Kalau ingin lurus hidupnya, Al-Quran baca. Ingin baik hidupnya, Al-Quran baca. Ingin Allah ridho kepada hidup kita, baca Quran. Alhamdulillah, yang terakhir, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tetapi tidaklah kamu akan mau kecuali jika dikehendaki oleh Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Tetapi kata Allah, kamu tidak akan pernah mau. Mau apa? Mau dengarkan Al-Quran, mau ikut nasihat Al-Quran, mau kembali ke jalan agama, mau bertaubat, mau membersihkan diri, mau jamaah, mau puasa. Tidak akan pernah mau kamu kecuali Allah berkehendak. Jamaah, anak-anak yang berbahagia, jangan dikira sholat itu mudah, Jumatan mudah, puasa mudah. Enggak. Kecuali dengan izin Allah. Loh, gak bersyukur tak? Diringankan kaki menuju masjid. Itu lek pangeran gak iso. Yo, sing ngomorok ketangi subuh lebet. Kalau disuruh goes semangat. Disuruh goes putar pusing-pusing Jombang. Ada orang lancar itu dari Surabaya ke sini ketemu saya. Mas, naik apa? Ini konten. Masya Allah, dari Surabaya ke masjid dekat rumah 100 meter. Sambat linu, sakit, greges, adem panas. Masya Allah. Jangan dikira baca Quran itu mudah. Tidak, kecuali Allah mengizinkan kita. Jangan dikira belajar Al-Quran itu mudah. Tidak.
Banyak orang mati belum dapat baca Quran. Banyak orang mati belum pandai agama. Banyak orang mati belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum amal soleh. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki. Maka bersyukur sekarang Allah kehendaki kita puasa, Allah beri mudah kita sholat. Apalagi bukan merasa lebih baik ini, sholat tarawih kita tumakninah, kalem, pelan, slow, nggak main gas saya wis. Gaspol itu nang Melayu nang jowo ngono lho. Sholat tarawih jangan tumakninah. Nanti imam tarawihnya ini ya sudah datang ustadznya ini ya tumakninah. Subhanallah. Jangan dikira mudah beribadah itu kalau tidak ada izin dari Allah. Tidak mudah. Sedekah, buat derma, kasih makan, itu tidak mudah. Banyak orang kaya tapi bakhil. Banyak orang punya benda, punya harta, bertumpuk-tumpuk tapi bakhil, tapi kikir. Iya, banyak. Tapi ada orang yang mudah kasih derma, mudah kasih makan, mudah kasih minum, kirim bahan sembako, kirim beras, kirim minyak, kirim gula. Itu karena Allah yang menghendaki mereka. Ini bersyukur. Orang yang Allah mudahkan urusan ibadahnya, tandanya Allah sayang. Orang yang mudah ibadah, mudah sholat, mudah zikir, mudah baca Quran, mudah amal, mudah sedekah. Ini tandanya Allah sayang. Makanya surah At-Takwir yang terakhir Allah berkata, Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tetapi tidaklah kamu akan mau kecuali jika dikehendaki oleh Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Demikian selesai surah At-Takwir. Dan insya Allah besok kita akan masuk surah Al-Infitor. Dan masih ada waktu beberapa menit untuk tutup kelas kajian Al-Quran ini dengan doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Ada doa khusus. Mungkin ada kertas yang sudah disiapkan, nama-nama dan hajat yang ingin disampaikan. Barangkali. Kalau tidak ada, kita akan doa secara umum dan insya Allah nanti pada maghrib atau pada tarawih bisa doa kembali. Mari anak-anak semuanya khusyuk. Ini waktu dahsyat istimewa menjelang maghrib yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aminkan doa ini sebaik-baiknya. Ibu Dewi Fitriani. Khususnya kita akan berdoa buat Ibu Dewi Fitriani. Semoga Allah beri sehat walafiat. Buka pintu-pintu rezekinya. Beri kebahagiaan lahir batin. Anak cucu yang soleh solehah. Selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli jurri was salamata min kulli dhanbi. Allahumma la tad'ani dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin, ya mujib, ya salam, ya rabbal alamin. Beri kami semua yang hadir ini sehat ya Allah, sehat walafiat. Seluruh keluarga besar Ad-Guru Nafis dan jamaahnya sehat walafiat. Seluruh donatur kami di Indonesia, di Singapura semua sehat walafiat.
sehat walafiat ya Allah, selamat semua dari semua malapetaka, selamat semua ya Allah dari mara bahaya, selamat semua dari kejahatan makhlukmu dari atas langit dan bumi, selamat semuanya ya Allah dari godaan syaitan, dari tipu daya iblis, dari apapun ya Allah yang akan menghancurkan ya Allah dunia dan akhirat. Beri kami semua ya Allah keberkahan Ramadan, semakin semangat beribadah, semakin khusyuk sholat, semakin lezat membaca Al-Quran, semakin nikmat beribadah hingga Ramadan ini selesai. Dan Engkau terima ibadah kami sejak puasa pertama sampai puasa terakhir, dan Engkau limpahkan rahmat dan keridhaan untuk kami. Engkau terima semua amal-amal lain yang kami lakukan. Engkau beri kami ya Allah kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar. Beri kami taufik ya Allah, beri kami hidayah, beri kami kemampuan, beri kami kekuatan ya Allah untuk memperbaiki umur kami, untuk memperbaiki sisa-sisa hidup kami. Dan Engkau ampuni semua dosa-dosa kami, Engkau ampuni semua dosa bapak ibu, kedua orang tua kami, ahli kubur kami, kakek nenek buyut datuk-datuk kami ya Allah. Engkau ampuni semuanya, dan Engkau catat kami semua ya Allah menjadi calon penduduk surga Jannatul Firdaus. Beri kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang salihah, yang membahagiakan kami, orang tuanya, dunia dan akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma htim amalana bi husnil khatimah wa la tahtim bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada jemaah yang sudah hadir jauh-jauh